Jika Anda percaya kepada narasi Pak Zainal Abidin ini, berarti fix Anda percaya bahwasanya buaya makanannya adalah lalat. Makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis, makanannya apa? Lalat. Keluarkan atau statement yang disampaikan oleh YouTuber ya, hanya untuk sekedar mencari viral, maaf ya gitu kan gitu. Enggak ya, i'anatut. Dari Pras ini, dari Pras ini nggak sadar bahwasanya Pak Zainal Abidin ini nyindir dia gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan sersan serius tapi santai. Kita kan nggak mau ngereaksi ini bos. Untuk para influencer, para YouTuber, para pegiat sosial, siapapun ya dari kalangan manapun, baik dari kalangan muhibinnya para habaib atau muhibinnya para kiai atau muhibinnya wahabi, muhibinnya siapapun lah ya. Kalau bernarasi itu jangan terlalu frontal ya. Itu pesan kami saja. Apapun harus dicek secara data. Kemudian jika menemukan data, menemukan bukti, jangan dianggap itu suatu kebenaran mutlak, bos. Ya, sebelum benar-benar terbukti, benar-benar valid dan empiris ya. Nanti kalau kita ketemu dengan fakta yang lain yang lebih valid dan lebih akurat, jadinya kita akan jadinya kita akan dipertemukan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan malu, akhirnya kita denial, menyangkal, dan tetap ngotot bahwasanya kita yang benar. Yang kedua, akhirnya pindah haluan ya ke sana. Dan terus di sana kita menggebu-gebu lagi, kita ngotot lagi. Hanya ketemu lagi di sana fakta yang baru, pindah lagi ke sana. Hanya kita nanti terlihat pelimpan teman-teman ya. Iya, kayak bunglon gitu. Nantinya kayak gitu teman-teman. Oke, kita nggak mereaksi itu semua. Itu hanya intermezzo teman-teman ya. Oke. Zainal Abidin ya teman-teman, yang dimana beliau memberikan tanggapan terhadap klarifikasinya Kiai Marzuki Mustamar yang saat ini tengah viral. Sebenarnya yang memviralkan pertama itu adalah saya. Sebelum ada yang membahas video itu, saya hal sekecil ini pun dia masih butuh pengakuan masih butuh pengkultusan bahwasanya dia yang berjasa di kalangan Wahabi ini, bahwasanya dialah yang pertama kali menyebarkan itu, memviralkan itu. Iya. Karena dia sendiri langsung yang soalnya subscribernya paling banyak bos daripada yang lain bos. Iya. Ya intinya dia ingin diakui oleh kalangan Wahabi yang lain bahwasanya dia berjasa karena telah memviralkan video ini. Dia yang pertama kali katanya. paham ya NU ya teman-teman. Apresiasi. Saya hanya mengapresiasi, saya memberikan dukungan moral karena apa? Sama seperti saya dulu, ketika saya dulu masih berfaham ya NU ya teman-teman. Namun pada kenyataannya saya tidak blok langsung hijrah ke Salafino. Saya masih banyak sekali pertimbangan. Di samping itu banyak sekali pertimbangan, tidak murah-murah blok langsung gitu, seperti tangan dibalik seperti ini loh, proses. Hari Pras masih mengira, atau masih berharap bahwasanya ceramah atau khutbah yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar adalah tanda-tanda bahwasanya Kiai Haji Marzuki Mustamar benar-benar akan hijrah kepada Salafi, Wahabi. Diceritakan, disamakan itu bos dengan kondisinya dia ketika waktu dulu katanya, nggak langsung katanya. Begitu juga dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, nggak langsung, bertahap gitu masuknya itu. Dia masih ini teman-teman ya. Harapannya sangat tinggi bos. Dia ekspektasinya terlalu tinggi teman-teman ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Oke. Di sini dia memposting videonya Pak Zainal Abidin berhalusinasi, berhayal dan sangat bertaroji. Oke, sebenarnya bukan taroji, dia lagi bertamanni teman-teman ya. Dia bertamanni bahwasanya Kiai Haji Marzuki Mustamar
perlahan akan hijrah ke Ke Salafi, Salafi Wahabi, bos. Hanya saja narasinya Ustadz Zainal Abidin berbeda. Oh, Berbeda. gitu, Bos. Dia lebih luas lagi narasinya. Oh. Lebih luas. Kalau dia begini narasinya. Sebenarnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak hijrah ke Salafi, enggak. Oh, enggak. Tapi yang disampaikan itu memang dasarnya NU itu hitohnya seperti itu, gitu loh, bos. Oh. Ajaran asli yang kuno-kuno NU itu seperti itu. Jadi aslinya NU itu adalah Salafi Wahabi, katanya Zainal Abidin. Aslinya. Dan ini Kiai Haji Marzuki Mustamar ingin mengembalikan NU kepada hitoh Hitoh aslinya, aslinya. yaitu apa? Ya Salafi Wahabi, secara langsung gitu. Zahir. Karena ingin memurnikan pemahaman syariat Islam. Baik, Nah ini, baik. jadi bukan hal yang aneh dan secara zahir saya sih lebih pada kesimpulannya khusnudon, pengetahuan yang sesat dan kaya di halaman 42 Ya, dari terjemahan versi bahasa Indonesianya, baik. ya. Jangan Yang tadi itu buku pertama itu beliau baca dari buku Ibnu. Iya, Ibnu. tahun Ke-NU-an. ya ke-NU-an. Ibnu sekitar tahun 81-an bos ya, dicetak Iya. bos ya. Tadi. bahasa Indonesianya, Baik. ya. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi, besok jika sudah mendekati hari akhir, hari kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku. Maksudnya apa? Maksudnya terasing. Yang berlebihan Oke. Kelak Di akhir, di akhir ketika dunia ini mau kiamat akan banyak para para ulama. ulama itu yang menjadi beku. Beku kalau ditafsir. Kalau ditafsiri Zainal Abidin terasing. Terasing, Bos. Beku Kenapa terasing. ditafsiri seperti itu? Beku ini dalam artian ulama nggak berkutik, Iya. nggak punya wewenang sudah. Kalau beku kan Nah, itu, Bos. itu berarti nggak berkutik dia kan, beku dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Contohnya siapa? Ya ulama-ulama di Saudi yang mengawali dengan hal itu. Kenapa? Ulama-ulama Saudi beku sekarang, nggak bisa berfatwa, Fatwa sesuai. kecuali Iya. fatwanya sesuai dengan keinginan bin Salman. Itu baru bisa berfatwa, bos ya. Ya, iya, Bos. Kalau menentang kerajaan nggak Ya, bisa. situ di penjara, Bos. Iya, habis dah karirnya. Ya sama kayak Ustadz di sini. Salafi Wahabi di sini sama. Pak sedikit banyak akan mengikuti lajnah-lajnah fatwa-fatwa yang yang diarahkan oleh ustadz-ustadz Yang ada, Saudi. Saudi. Sedangkan Saudi ustadz-ustadznya diarahkan disetir oleh kerajaan. Nah, sebagaimana fatwa buaya yang awalnya halal jadi yang awalnya haram jadi halal, ya kan? Mungkin pihak kerajaan waktu itu emang suka makan buaya. Gitu. Jadinya ulama-ulamanya, lajnahnya katanya, lajnah Saudi saat ini bersepakat bahwasanya buaya itu halal. halal. banyak kata-katanya yang salah, sesat, kufur, mereka ulama, kiai Banyak kata-katanya yang salah katanya, Bos. Ya, siapa? Kata-katanya yang salah mengenai hukum, mengenai bacaan kitab, mengenai fatwa-fatwa itu siapa? Nah, Saat siapa? ini di Indonesia saja. Ya ulama-ulama Wahabi lah, Salafi Wahabi itu. Iya, Berapa Bos. kali mereka salah menyampaikan hukum, Iya. berfatwa salah, baca kitab Amburadul, hadis saja salah semua. Wudu. Gimana itu? Rukunnya wudu Iya ada banyak, banyak balok segala macam. dikatakan sekilas oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi kita tidak sampai pada melangkah seperti yang dikeluarkan atau statement yang disampaikan oleh YouTuber ya, hanya untuk sekedar mencari viral, maaf ya gitu kan gitu. Enggak ya, i'anatut Dari Pras ini dari Pras ini nggak sadar bahwasanya Pak Zainal Abidin ini nyindir dia gitu loh. Pak Zainal Abidin ini nggak melangkah terlalu jauh, Iya. menerka-nerka, bahkan sudah ngeklaim, mengakui, menyabotase, bahkan langsung dimatre kalau perlu 10.000 tanda tangan bahwasanya saya bersaksi bahwasanya Kiai Haji Marzuki Mustamar sudah Salafi Wahabi begitu. Demi untuk menarik cuan katanya ini, demi biar viral katanya Pak Zainal Abidin nyindir Ya itu Harry Pras dan antek-anteknya. itu dulu. Soalnya fokusnya bos dia itu kan menghakimi orang bos. Oh, iya, Jadi ketika iya. ada statementnya sebenarnya dia mengarah ke dia nggak sadar loh. Oh. Itu karena apa? Dia merasa selalu benar, orang lain selalu salah. Oh, gitu. Jika mengkritik orang Harry Pras ini, orang lain tuh harus salah.
Begitu. Jika orang yang mengkritik membela, repras marah. Oh, kamu selalu benar, begitu. Dia anti kritik, dia maha benar, begitu. Jadi orang yang dikritik dari Pras ini harus manut, harus salah, harus mengaku salah, begitu logikanya itu. Ya, orang-orang narsistik, ya, orang-orang narsistik kayak gini, NPD kayak gini, susah teman-teman. Mereka itu selalu harus diakui benar. Lah itu loh, ya kan? Mereka seperti ingin menjadi tuhan-tuhan kecil di dunia ini, bos. Begitu, bos. Nah, seperti Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat membela, dikritik, kejadiannya kejadiannya. Yang lebih tahu kejadiannya tuh Ustadz Hidayat, ya kan? Iya. Begini kejadiannya begini. Enggak, Heripras gak terima. Nih loh, Ustadz nggak mau dikritik, selalu benar dia. Nah gitu. Jadi yang kritik tuh harus benar, kan aneh. Ini ilmu apa? Di dunia ini nggak ada ilmu kayak gitu. Ya kan, selain ilmu Wahabi. Kalau di ilmu Wahabi kayak gitu. Ini juga sering dan bahkan menjadi kitab utama di pondok pesantren. Itu ngumpul-ngumpul setelah kematian, selamatan dan yang lainnya itu dikatakan bid'atun mungkaroh. Masya Allah. Itu loh. Baca Pak, mana baca. Jangan nyampein kitab. Di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya tahlilan, kumpul makan-makan itu bid'ah mungkarat. Baca Pak, baca. Seharusnya dibaca loh. Anda takut ketahuan kesalahannya jika membaca. Tapi realitanya yang Karena dia pernah karena dia pernah baca itu waktu debat dengan Pak Idrus Romli itu, ya kan? Kebetulan waktu itu Pak Idrus Romli kurang ini, terjebak kayaknya pada narasi. Jadi membenarkan isinya yang Tolibin ini, ya kan? Padahal setelah dikoreksi oleh santri-santri Aswaja, ternyata maksud dan bacaannya Pak Zainal Abidin di situ salah, gitu. Nah, ini buktinya nih, nggak pernah dibaca lagi. Buku-buku yang lain tadi dibaca semua, bos, ditunjukkan. Ini loh, ini. Terus buku apa lagi ditunjukkan? Giliran I'ana nggak dibuka. Dia mengatakan bid'ah mungkarat tapi tetap dilakukan oleh pengikut-pengikutnya, umatnya sendiri, bos. Apa? Seperti yang kemarin ketika wafatnya Ustadz Yazid Jawas yang ngumpul-ngumpul, makan-makan. Ini gimana ini? Terbalik, bos. Ya. Fatwanya sendiri dilanggar-langgar sendiri. Ya soalnya gitu. Mereka tadi kan ahli berkilah mereka. Mereka ahli gitu berkilah. ya. Tuh buktinya di Syafiq Basalama ibundanya makan-makan. Loh, itu kan yang tamu yang bawa sendiri, bukan kita yang menunjukkan. Yang diharamkan adalah sohibul ibtilak menyiapkan makanan para tamu. Nah, Anda percaya pada narasi ini? Nah, jika Anda percaya kepada narasi Pak Zainal Abidin ini, berarti fix Anda percaya bahwasanya buaya makanannya adalah lalat. Makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis, makanannya apa? Lalat. Heripras ini juga percaya bahwasanya buaya makanannya lalat. Soalnya dia percaya ini, bos. Ya. Sesuai, bos, ya, sama ya antara Ustadz Zainal Abidin dengan Bang Heri. Narasinya itu berbeda tapi maksud tujuannya sama. Berbeda tapi maksudnya sudah sama. Kalau Pak Zainal Abidin lebih ke NU-nya. NU ini sebenarnya sudah Salafi Wahabi sejak dulu gitu. Kalau Heripras, Kiai Haji Marzuki Mustamar saja yang bertahap katanya mau istirah ke Salafi. Fix. Makanan yang paling disukai buaya itu bukan manusia. Coba kalau manusia habis, makanannya apa? Lalat. Oke, sekelas Heripras ternyata selevel itu ya. Oke, bos, itu saja untuk hari ini, bos. Mungkin itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.